Halo ibu-ibu, bertemu lagi di materi kedua untuk pelatihan hari ini yang bertemakan pemasaran online. Setelah tadi kita belajar tentang bagaimana tips eh, di Instagram, kali ini kita akan beranjak ke e-commerce lokal yang saya sarankan untuk bisa dipakai yaitu OLX. Nah, di sini saya sudah ada aplikasi OLX. Oke, kita coba buka ya ibu-ibu. Mungkin yang belum punya bisa install terlebih dahulu, atau kalau ada halangan mungkin apa nggih, HP-nya sudah penuh gitu mungkin bisa pinjam HP-nya anaknya atau ponakannya ngeten nggih. Oke, sebentar saya buka dulu. Ya, di sini kalau dibuka ibu-ibu ada banyak tombol. Ini coba saya buka ya, ada explore, ada chat, ada sell, ada my ad, ada account. Nah, di sini seperti biasa ibu-ibu perlu untuk membuat akun terlebih dahulu. Cara pembuatan akun sepertinya sudah bisa ya seharusnya ibu-ibu ya, karena gampang. Di sini saya akan menunjukkan saja bagaimana apa yang harus diperhatikan pada saat berjualan di OLX, dan saya akan memperkenalkan aplikasi ini secara singkat, padat dan jelas, nggih. Ya, di sini kita lihat, saya anggap ya ibu-ibu sudah mempunyai atau sudah membuat akun OLX, masuk ke my account ya. Nah, di sini terlihat ini ya, akun saya. Di sini OLX itu bertipe double ya ibu-ibu. Maksudnya double adalah ibu-ibu bisa berjualan sembari belanja juga. Jadi bisa jual, bisa beli gitu. Jadi satu akun digunakan untuk dua kegiatan yang berbeda. Nah, di sini ada tombol sell ibu-ibu di bawah yang tengah sell. Coba saya klik finish your posting. Oke, continue dulu. Ya, di sini ibu-ibu akan diarahkan untuk memilih salah satu kategori yang akan dijual. Ini saya coba di keperluan pribadi ya. Lalu fashion wanita. Lalu masuknya apa ini? Ini ada atasan, rok, busana muslim dan lain-lain, tinggal dipilih saja. Di sini saya milihnya di aksesoris begitu ya. Terus judul iklannya apa? Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengklik wadah permen anyam, dalam kurung anyam. Oke, di sini diminta untuk menjelaskan. Nah, penjelasannya bisa macam-macam ya ibu-ibu ya. Di sini bisa disesuaikan juga dari bahan, kemudian dari tekniknya, ukuran, ukuran produk ya. Lalu mungkin ada paket-paket harga dan lain-lain bisa dicantumkan di sini. Intinya adalah ibu-ibu perlu menjelaskan apa yang dijual. Tidak harus sebanyak mungkin, tidak harus spesifikasinya dimasukkan semua, itu mungkin akan membuat pembeli itu munak begitu nggih. Jadi silakan dipilih informasi-informasi yang esensial atau yang penting yang dirasa bisa berguna bagi pembeli. Oke, kita next. Nah, di sini memilih foto ya. Nah, di sini saya pilih ini saja. Ini kebetulan tadi habis main dari Ratra ya, jadi foto-fotonya bisa saya gunakan. Oke, ini untuk contoh saja. Kemudian diminta untuk menentukan harga, ibu-ibu ya. Nah, oke, saya set aja harganya di 250.000. Oke, the next. Lokasi saya di mana? Nah, ini dia. Ini yang menurut saya adalah cocok untuk penjualan lokal. Jadi lokal mungkin DIY begitu nggih, kalau kita lokasinya di Jogja, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Wates dan yang lain-lain, itu sepertinya saya rasa akan lebih cocok gitu. Apalagi di sini bisa lebih spesifik lokasinya di mana. Saya ada di Gondokusuman gitu. Nah, di sini tinggal ibu-ibu pada saat membuat akun pasti akan diminta untuk mengisi nama, mengganti foto profil, kemudian mengisi nomor gitu ya. Lalu di sini ada pilihan ibu-ibu, show my phone number on my ad. Ini adalah maksudnya apakah nomor yang dipakai untuk akun ini akan bisa tercantum di iklannya, tergantung ya.
Kenapa kok dicantumkan nomor, ada pilihan mencantumkan nomor atau tidak? Itu adalah supaya apabila ternyata ingin mengontak atau tertarik untuk membeli begitu nggih, bisa langsung mengontak WA. Nah, begitu Ibu-ibu. Jadi memang WA dan OLX itu adalah eh, terintegrasi begitu nggih. Jadi tidak bisa hanya OLX saja. Berbeda dengan Tokopedia, nantinya kita akan lihat di Tokopedia bagaimana. Tapi untuk di OLX lebih mengandalkan penjualan daerah, penjualan di lokal begitu nggih. Jadi untuk penjualan di DIY dan sekitarnya itu lebih cocok menggunakan OLX kalau saya rasa. Oke, lalu di paling bawah ada tulisan post now. Nah, itu tinggal diklik saja. Oke, lalu sedang loading. Ya, ada tulisannya congratulations, selamat. Your ad will go live shortly. Nah, iklan Anda akan tayang sebentar lagi begitu ya. Lalu di sebelah bawah kalau ibu-ibu perhatikan ada tulisan sell faster now dan preview ad. Nah, di sini ada pilihannya. Memang dari OLX itu memberikan pilihan untuk ibu-ibu dapat apa nggih, mengendorse atau ngiklan di OLX begitu. Jadi kalau di dalam produknya tadi mungkin ada Anyam ya, wadah permen Anyam begitu, atau mungkin kasusnya kita ganti yang sama dengan yang Ratra begitu nggih. Rajut rajut handmade goni gitu nggih, rajut handmade goni. Nah, dari 3 kata kunci tersebut, dari rajut, handmade dan goni, apabila nanti ada orang yang akan mencari tahu tentang rajut begitu nggih, ngetik rajut mencari di OLX, nanti akan diiklankan dari OLX. Jadi barang ibu-ibu akan berada di paling atas begitu. Jadi ada kemungkinan orang akan melihat iklan dari kita, kemudian akan mengklik dan apabila tertarik sudah pasti mereka akan membeli gitu ya. Itu untuk iklannya menggunakan klik sell faster now. Tapi kalau tidak ingin memasang iklan, mungkin saya pengen masang iklan tapi mungkin nanti gitu ya. Kita lihat preview ad yang paling bawah, diklik. Nah, ini kelihatan nih, tapi ternyata mungkin ada kesalahan. Wah, salah nih. Harusnya bukan wadah permen Anyam, harusnya tas rajut handmade. Ada tombol di bagian kanan atas ibu-ibu ya, yang gambarnya pensil itu bisa kita klik. Lalu ada pilihan edit, deactivate, delete dan mark as sold. Kita ambil yang paling atas ibu-ibu ya, yang edit. Nah, di sini bisa diedit lagi. Tadi yang ternyata ada kesalahan, contohnya tekniknya bukan menggunakan yang itu, atau seperti contohnya ini adalah judulnya salah begitu. Tinggal dihapus saja bisa. Tas rajut handmade dalam kurung merek Ratra. Nah, begini. Lalu tinggal di next lagi. Cek lagi apakah harganya berubah atau sama. Kalau sama ya tinggal di next. Kalau ada perubahan silakan di-update. Oke, di next lagi lokasinya. Oke, sudah benar, tinggal di-update. Nah, sama seperti tadi, kita lihat di bagian bawah ada preview ad. Nah, sudah berganti ibu-ibu. Tas rajut handmade dalam kurung merek Ratra. Nah, di sini juga perlu diperhatikan. Ada tulisan di bawah harga ini ibu-ibu ya, ada 250.000, kemudian di bawahnya ada tas rajut handmade, di bawahnya lagi ada tulisan your ad expires on bulan 10 tanggal 3 2021. Nah, di sini memang di OLX ada kebijakan bahwa satu iklan yang diposting atau yang diiklankan itu adalah ada maksimalnya, yaitu 1 bulan. Apabila ternyata belum laku, nanti akan diberhentikan sendiri secara sistem oleh OLX. Namun tidak perlu khawatir ibu-ibu, kalau sudah tidak diaktifkan dari OLX, kita bisa mengklik lagi untuk mengaktifkannya kembali begitu. Ada opsi, ada pilihan untuk bisa mengaktifkan kembali atau dihapus begitu. Nah, tetapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama sudah tidak bisa diaktifasikan kembali. Nah, itu juga yang agak ribet. Memang otomatis memang harus memposting ulang gitu ya, milih foto satu-satu, nulis judulnya berapa, harganya berapa seperti tadi, lalu deskripsinya berapa. Nah, begitu.
Nah, ini juga kelihatan ini ya. Kalau diperhatikan di bawah iklan Halo Dokter yang mbaknya lagi mules ini ya, ada map. Nah, pada ini bisa diklik ibu-ibu. Dan ini ketahuan saya jualannya di mana, saya postingnya di mana. Jadi kalau umpamanya memang banyak, ada beberapa pembeli itu yang bertipe saya nggak suka nunggu kiriman ongkir begitu nggih, nunggu kiriman apa ekspedisi dari luar kota. Saya pengennya sak dek sak nyet bisa megang barangnya. Nah, itu memang cocok untuk menggunakan OLX ya. Orang-orang seperti itu cocok untuk menggunakan OLX karena bisa langsung COD atau bisa langsung ketemuan nggih. Mungkin di-share lokasi basecampnya Ratra, bisa langsung ke sini Bu atau Bapak untuk bisa ngambil barangnya langsung. Jadi transaksinya bisa langsung. Nah, ini bisa ketahuan ini saya postingnya di mana. Nah, saya ada ini kebetulan lagi di kantor ya ibu-ibu ya, di UKDW. Lokasinya memang tidak begitu tepat, tetapi ya UKDW di mana ini. Nah, ini ya masuk di sini. Nah, bisa. Termasuk bisa terdeteksi bahwa saya lokasinya ada di sekitar UKDW, Jalan Kusbini dan macam-macamnya. Nah, begitu. Jadi kalau orangnya dekat, umpamanya rumahnya di belakang Galeria, bisa langsung ke TKP dan mengontak nomor yang tercantum di OLX. Nah, oke, begitu untuk OLX ibu-ibu secara gambarannya. Nah, ini ada fotonya Bu Sukesi ini ya tadi ya dengan uh, cucunya tadi saya sempat dokumentasi sedikit. Oke. Nah, begitu ibu-ibu untuk OLX. Selanjutnya kita akan lanjut ke aplikasi Tokopedia. Oke, terima kasih. Halo, kembali lagi di segmen terakhir pelatihan kita hari ini, yaitu bagaimana untuk memposting foto di Tokopedia ya ibu-ibu. Oke, kita buka dulu Tokopedianya. Sama seperti OLX, Tokopedia adalah dua akun dalam satu akun gitu ya, ibu-ibu ya. Bisa berjualan dan bisa beli. Di sini kita lihat ada tulisan member silver, itu adalah akun saya untuk beli-beli, kemudian untuk membeli maksud saya. Kemudian toko saya tag second hand itu adalah untuk akun berjualan. Oke, kita buka. Ya, di sini saya akan lebih menjelaskan ke bagaimana untuk menambahkan produk. Ya, ini adalah satu hal yang penting ibu-ibu, sehingga apa yang nanti ditampilkan akan sesuai dengan apa yang diharapkan dengan katalog produk yang ingin ditampilkan di Ratra. Okay? Oke, kita coba untuk klik tambah produk di bagian kanan ini. Okay? Ya, di sini ada tips ternyata dari Tokopedia untuk memilih foto produk yang benar. Oke, kita buka. Nah, di sini ada 3 tips. Secara garis besar adalah sama dengan yang sudah kita lakukan kemarin di tanggal 3, yaitu yang pertama menggunakan foto dengan latar belakang putih. Sudah nggih. Lalu menampilkan foto dari berbagai sisi supaya pembeli makin tertarik. Juga sudah. Lalu memastikan pencahayaan foto cukup agar foto dapat terlihat jelas. Itu juga sudah. Nah, jadi secara garis besar apa yang sudah kita lakukan kemarin sudah sesuai dengan apa yang Tokopedia inginkan. Untuk seller atau penjualnya itu memilih foto yang baik dan benar. Oke, kita bisa mulai di sini. Nah, di sini akan bisa memilih foto ibu-ibu. Akan ada maksimal jumlah foto yang bisa dipilih. Mari kita coba ada berapa maksimalnya. Dengan cara dipanjer fotonya. Saya pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, pada saat memilih yang ke-6 muncul notifikasi Anda sudah mencapai batas maksimal jumlah gambar. Berarti memang maksimalnya cuma 5 ya ibu-ibu. Oke, 5 gambar sudah kita pilih. Kita klik lanjut di kanan atas. Nah, ternyata Tokopedia juga memberikan satu fitur untuk mengedit foto yang sudah kita pilih. Beberapa fiturnya mungkin akan terpakai. Di sini fitur yang pertama adalah brightness, yaitu mengatur gelap terang dari fotonya. Kita coba hasilnya seperti apa. Kalau kita geser ke kiri akan semakin gelap karena ada tanda minus ya di situ ibu-ibu. Lalu kalau kita geser ke kanan akan semakin terang. Ya, mungkin kita bisa menyesuaikan seterang apa kita mau menambahkan pada produknya. Oke, mungkin ini disimpan. Kemudian yang sangat terbuka. Kita pengen brightness-nya dinaikkan juga. Oke.
sedikit saja mungkin. Nah, di sini juga ada kontras ibu-ibu. Untuk bisa tahu perubahannya mungkin coba digeser-geser saja ya. Secara garis besar akan menambahkan kontras jika digeser ke kanan ya. Ya kita lihat, nah, oke-nya mungkin segini ya. Saya simpan. Atau mungkin merasa bahwa wah ini miring mas. Nah itu juga bisa menggunakan fitur rotasi ya. Kalau digeser dia akan mereng ke kanan, lalu jika digeser ke kiri dia akan miring ke kiri begitu. Atau kalau memang ingin diputar, di-rotate, nah, pakai fitur yang di sini saja. Di kanan ini ada kotak yang ada tanda panahnya. Jret. Nah, kalau diklik lagi muter lagi. Diklik lagi muter lagi. Diklik lagi akan kembali ke posisi semula. Bisa jadi ini akan berguna apabila terjadi foto yang kita upload itu miring ya ibu-ibu. Sehingga perlu untuk dirotasi. Oke, kita simpan. Jika dirasa sudah cukup, bisa klik lanjut. Oke. Nah, di sini kelihatan ya, nama produknya apa? Sama seperti OLX, namun di sini Tokopedia memberikan tips-tips untuk memberikan keterangan pada produk. Di sini ada tips yaitu jenis produknya apa, mereknya apa, lalu keterangan tambahan. Contohnya wadah permen anyam, bahan rotan. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini kategorinya juga bisa dipilih mau apa. Ini juga dari Tokopedia-nya sudah memberikan pilihan-pilihan ya yang dirasa cocok, atau kalau ternyata tidak cocok bisa pilih kategori lain. Nah, ini kalau menurut saya ini sudah cocok ya. Di rumah tangga, tempat penyimpanan, lalu keranjang. Kita pilih, lalu spesifikasi apakah mau ditambah spesifikasi. Oke. Ya. Seperti merek, contohnya mereknya apa begitu ya. Saya ngawur dulu ya ibu-ibu, Yamaha. Oh nggak ada. Nah namanya never too old, kita simpan ya. Harganya berapa? 250.000. Di sini juga ada ibu-ibu harga rekomendasi pasar, tetapi biasanya ini tidak terlalu akurat sehingga bisa diabaikan saja. Apakah ini pembelian grosir atau tidak tergantung dari settingan yang ingin dicapai. Kemudian stoknya punya berapa. Nah ini adalah lebih detail ya jika dibandingkan dengan OLX. Stok tersedia, saya punya stok 10. Oke. Minimal pemesanan berapa, apakah 1 apakah 2 gitu ya. Apakah boleh pre-order. Jadi memang dipesan begitu nggih, mungkin pada saat stoknya habis sehingga harus pre-order dulu, harus pesan dulu, berapa lama begitu. Oke, kita klik aktifkan pre-order. Durasinya berapa lama? Oh, mungkin dalam satuan apa? Ada hari, ada minggu, mungkin minggu. Berapa minggu pre-ordernya? Contohnya 1 minggu. Kondisinya baru atau bekas silakan diketik. Nah, ini bisa kita abaikan dulu untuk SKU, stock keeping unitnya, untuk penjualan yang baru ya. Kemudian untuk etalase, nah ini juga bisa ditambahkan. Jadi untuk memudahkan orang-orang berbelanja ke halaman kita, contohnya beberapa jenis kategori produk yang sudah dipunyai Ratra. Contohnya satu mungkin sepatu wanita, lalu tas wanita, tas jinjing, lalu apalagi boneka begitu ya. Dari 3 kategori ini bisa ditambahkan, atau kalaupun nanti ada kategori yang lain juga bisa ditambahkan. Oke, klik tambah. Kamu belum punya etalase, mari tambahkan etalase. Klik tombol hijaunya. Nama etalasenya apa? Tas wanita. Aduh, kok typo. Tas wanita. Simpan. Nah, sudah ada tas wanita. Kalau sudah diklik, tinggal diklik terapkan saja. Oke. Produk ini
sudah masuk kategori tas wanita. Oke, kita tinggal lanjutkan. Kemudian tulis deskripsi produk kamu. Nah, deskripsinya cara menulisnya sama dengan yang sudah kita lakukan di OLX ya. Sehingga deskripsi yang ditulis dengan deskripsi yang sesedikit mungkin bisa memberikan informasi yang sebanyak mungkin. Begitu. Mungkin dari materialnya apa bisa dijelaskan, kemudian dari teknik yang digunakan, mungkin ukuran produk, nah itu juga bisa digunakan ya, ukurannya segini segini segini. Terus mungkin ada apa yang ingin disampaikan di situ juga bisa deskripsi ya. Maksimalnya adalah 2000 kata. Di sini juga diberikan tips untuk membuat deskripsi produk yang jelas, sudah diberikan dari Tokopedia. Oke, ada 3 tips ya. Yang pertama adalah deskripsi produk harus jelas, merek, ukuran, bahan, bisa juga ditambahkan teknik atau kombinasi bahannya apa. Lalu menambahkan keterangan pelengkap seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu bahasa mudah dipahami. Nah, ini juga EYD-nya diperhatikan, SPOK-nya ya ibu-ibu diperhatikan, sehingga bahasanya baku dan mudah dipahami oleh semua orang. Ya, di sini juga ada fitur untuk menambahkan video. Jika ada, contohnya sudah punya video review, kemudian diposting di YouTube. Nah, link YouTube-nya bisa ditambahkan di sini. Apabila tidak ada ya kita bisa lanjut saja. Oke, di sini ada detail penambahan pengiriman, yaitu gram-gramannya berapa. Contohnya dari tas ini adalah minimalnya saya bilang 1 kilo gitu ya. Berarti dalam satuan gram beratnya 1000. 1, 2, 3, 1000. Ya. Lalu apakah wajib untuk melakukan asuransi pada saat pembeli membeli produk kita? Apabila wajib maka akan otomatis asuransi itu termasuk dalam pengiriman. Tetapi jika opsional, kita klik opsional, nah nanti akan ada kemungkinan pembeli itu tidak mengaktifkan apabila mungkin maneman uangnya kalau untuk penambahan asuransi mungkin akan nambah ongkos 2000 atau 3000 begitu. Ya, kita klik selesai. Nah, oke, daftar produkmu. Kita lihat di sini daftar produk saya ada 1 produk. Oke. Ada 1 produk yang sudah saya jual, yang masih dijual, masih aktif. Ini adalah barang yang sama yang dijual di OLX di video sebelumnya. Tetapi ada 1 draft produk tadi ya, ada notif di atas yang sedang diperiksa oleh pihak Tokopedia. Oke, kita lihat ada 2 produk aktif. Kita klik. Nah, wadah permen ayam bahan rotan sudah keluar dengan harga 250.000, stok ada 10. Nah, kita juga bisa mengatur di sini untuk mengubah harga atau mengubah stoknya ya. Umpamanya, ternyata sekarang rotannya naik Pak, jadi harganya harus ditambah. Oke, kita ubah harga jadi berapa. Contohnya dari 270.000. Stoknya kita juga terbatas Pak. Oke, kita turunkan jadi stoknya hanya 5. Ya, sudah otomatis terupdate. Kira-kira begitu ibu-ibu untuk bisa melihat produk yang sudah kita pasang di Tokopedia. Mungkin kita bisa klik ya. Nah, oke, di sini juga bisa diubah detail-detail yang tadi sudah kita lakukan. Apabila ternyata ada yang kelupaan atau apa bisa dilengkapi. Oke, begitu ibu-ibu. Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom chat ya, tentang entah itu bagaimana di Instagram, di OLX atau di Tokopedia. Oke, terima kasih, semoga membantu.